Panglima Ormas Ladam menilai DPR dan pemerintah RI mencederai hati rakyat Indonesia. Ia juga menuding bahwa amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto merupakan overalih isu perampasan aset. Amnesti dan abolisi yang diberikan oleh pemerintah terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto ini sungguh-sungguh mencederai hati rakyat. Mengapa demikian? Karena harapan rakyat adalah RUU tentang perampasan aset koruptor itu ya disahkan. Tapi apa yang terjadi? Rapat konsultasi DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 30 Juli 2025 antara pemerintah dan DPR RI atas permintaan serta pertimbangan dan persetujuan DPR RI terkait abolisi. Pertama, menyetujui abolisi terhadap Tom Lembong. Kemudian yang kedua, pemberian persetujuan dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 pada tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti 116 terpidana, termasuk di dalamnya amnesti kepada Hasto Kristianto. Ini sangat-sangat mencederai hati rakyat Indonesia. Kalau amnesti itu diberikan kepada 116 terpidana, itu sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kami oke-oke saja, nggak jadi masalah. Dalam arti ini masyarakat umum yang tidak terlalu merugikan bangsa ini. Namun pemberian abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto sungguh-sungguh menyakitkan hati masyarakat. Kenapa? Karena Hasto Kristianto ini merugikan negara miliaran, di mana uang negara, uang rakyat dimakan oleh Hasto melalui korupsi. Setelah ditangkap dan atas keputusan pengadilan negeri yang inkrah dan memenjarakan keduanya, tetapi justru pemerintah mengusulkan kepada keduanya dengan abolisi dan amnesti. Sehingga pada rapat 30 Juli itu, rapat DPR RI dengan pemerintah itu disetujui kedua usulan tersebut. Jadi menurut saya seharusnya pihak DPR juga yang pada hal ini yang berkutat di bidang hukum, mungkin Komisi 4, ini seharusnya mereka itu memikirkan bagaimana caranya undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Bukan usulan baru tanggal 30 diusulkan, kemudian hari itu juga diadakan rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah, kemudian disetujui. Alangkah cepatnya. Ada apa dengan DPR? Ini kan sangat menyakitkan hati masyarakat. Sementara usulan tentang perampasan aset para koruptor itu buru-buru disahkan. Perampasan aset koruptor sampai detik ini, sejak zaman Jokowi, itu tidak disahkan juga. Tapi kenapa abolisi amnesti ini begitu diusulkan, diadakan rapat langsung disahkan, langsung disetujui? Ada apa? Panglima Ladam mempertanyakan ketahanan pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR RI yang diketuai oleh Puan Maharani terhadap tekanan politik sehingga
memberikan amnesti dan abolisi kepada tahanan yang menimbulkan kerugian negara. Apa karena tekanan politik sehingga pemerintah takut? Apakah ada unsur lain? Kami menduga sebagai masyarakat, kami menduga ini ada apa-apanya sehingga pemerintah takut ditekan oleh DPR untuk mungkin ditekan oleh para petinggi partai yang menaungi mereka yang diberi amnesti dan abolisi ini untuk memberi amnesti itu, sehingga pemerintah takut untuk meneruskan perkara ini dan keduanya diberi abolisi dan amnesti. Satu kata bang buat DPR sama pemerintah bang. Gimana? Satu kata buat DPR dan pemerintah kita. Satu kata DPR dengan pemerintah. Pemerintah harus terus menekan DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset dan memiskinkan para koruptor. Kemudian DPR segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti PR yang sudah lama tidak dikerjakan, segera disahkan. Jangan sampai karena hal sepele ini rakyat yang bergerak. Kalau rakyat sudah bergerak, itu tidak pasti itu disahkan. Jadi harapan kami sebagai rakyat, hukum harus ditegakkan sebagai hukum. Dan jangan hukum bisa disetir oleh politik. Demikian pendapat saya.